Bab 26. Askia sudah mengambil nasi dan menuangkan ke piringnya. Hafiz dan Aisyah sudah mengangkat piring masing-masing dan menyodorkannya. Berharap jika Askia juga mau mengambilkan nasi untuk mereka. Namun seorang Askia binti Rudianto Hariri tidak mengerti akan hal itu. Jadi dia hanya mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Tidak mau mengambilkan untuk kita? Tanya Hafiz tersenyum. Askia malah terdiam bengong. Haruskah? Gak selalu harus sih. Tapi dengan begitu rumah tangga terlihat lebih harmonis dengan saling perhatian, jawab Hafiz. Askia mengangguk mengalah dan mengambil piring mereka satu persatu. Menuangkan nasi dan kembali memberikan piring berisi nasi itu pada Hafiz dan juga Aisyah. Makasih sayang. Makasih bunda. Askia sudah mengernyit. Gak ada ungkapan yang lain selain memanggilku sayang dan bunda. Aku baru mengenal Mas Hafiz, rasa sayang belum datang. Jangan panggil bunda dong, aku tiba-tiba berasa tua, batin Askia. Mau memprotes tapi takut kena marah. Apalagi sampai mengadu pada Pak Rudi, bisa runyam urusannya. Setelah makan dan sholat Isya, mereka bertiga mengobrol dulu untuk saling mendekatkan diri. Askia sudah duduk di sebelahnya Aisyah. Ia masih menjaga jarak dengan Hafiz. Satu kakinya sudah dinaikkan ke atas kursi. Sementara yang satunya menjuntai ke lantai hingga memperlihatkan betis putihnya. Saat Hafiz memberi isyarat pada Askia untuk menutupi betisnya agar menjadi kebiasaan menjaga aurat dimanapun berada. Askia yang sadar pun langsung menurunkan kakinya dan membenarkan baju gamisnya hingga betisnya tertutup kembali. Beri contoh yang baik untuk Aisyah, ujar Hafiz dengan nada lembut. Disuruh memberi contoh pada Aisyah padahal Askia sendiri perlu bimbingan untuk mencontoh. Aisyah pergi dulu ke kamarnya untuk mengambil mainan. Kini tinggal sepasang pengantin baru yang sedang berduaan. Askia masih menjaga jarak dengan Hafiz. Ia masih merasa canggung pada Hafiz yang baru. Dikenalnya itu. Kia boleh mas tanya? Iya. Kau pernah pacaran sama Rian? Tanya Hafiz lagi. Askia pun mengangguk membenarkan. Ia tahu kalau Hafiz pasti akan bilang seorang perempuan muslim dan laki-laki muslim tidak boleh pacaran. Boleh mas tanya juga bagaimana gaya pacaran kalian? Pertanyaan Hafiz membuat Askia membeku. Askia hanya diam bengong-bingung mau menjawab apa. Tidak apa-apa, cerita saja. Mas hanya ingin tahu dan ingin dengar darimu, ujar Hafiz. Gaya pacaran kita ya sama kayak gaya pacaran pada umumnya yang dilakukan anak remaja seumuran kami. Pernah melakukan apa saja? Tanya Hafiz. Askia mengerti, pertanyaan Hafiz kali ini mengarah kemana. Mau tidak mau ia pun cerita. Meskipun belum mencintai suaminya namun Askia tahu pengakuan ini bisa menyelamatkan dia di kemudian hari. Aku tahu Mas Hafiz mau tahu apa. Jujur saja ya Mas, aku adalah anak remaja zaman sekarang. Kami pacaran sudah 8 bulan. Kami sering pergi berdua ke sekolah. Jalan-jalan berdua ke mall. Inti dari pertanyaan Mas Hafiz, kita suka bergandengan tangan. Dan aku sama Rian pernah berciuman. Tapi aku berani sumpah tidak lebih dari itu. Aku juga berani membuktikan kalau aku masih perawan. Tutur Askia. Hafiz awalnya kecewa mendengar kalau istrinya itu pernah berciuman. Namun itu adalah masa lalu, yang penting dia masih bisa menjaga kehormatannya. Mas Hafiz marah? Tanya Askia. Hafiz pun tersenyum. Semua orang pasti punya masa lalu. Yang penting jangan diulang. Itu dilarang Kia. Jangankan berciuman, berpacaran saja kau sudah salah. Yang benar itu pacaran setelah menikah. Jangan menyenangi apa yang haram, ujar Hafiz. Askia pun mengangguk-ngangguk. Mas sendiri kenapa sampai pisah dengan Tante Melati? Tanya Askia. Hafiz langsung menatap istrinya. Yakin kau ingin tahu? Iya. Mungkin kami sudah tidak berjodoh hingga kami harus terpisah, jawaban Hafiz membuat Askia mengernyit. Askia tahu kalau Melati meninggalkan Hafiz karena usaha Hafiz yang merosot saat itu. Melati yang matre lebih memilih untuk meninggalkan keluarganya hanya untuk mencari lelaki lain yang mapan. Tapi yang membuat Askia salut pada suaminya ini. Hafiz tidak menjelek-jelekan mantan istrinya. Meskipun sebenarnya Askia sudah tahu kejelekan Melati. Indra pernah bercerita padanya tentang sikap Melati hingga perempuan parubaya yang masih terlihat cantik itu meninggalkan Hafiz juga Aisyah yang kala itu masih berusia kurang lebih 3 tahun.